Waalaikumsalam. Bentar. Tempat konseling saya. Terima kasih sudah kemari. Mbak gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah ya. Mbak dari ini perjalanan gimana kemarin? Ya, alhamdulillah sih lumayan jauh juga ya perjalanannya. Jadi agak sedikit capek juga gitu. Asal lu dari mana Mbak? Dari Petir. Tadi langsung ke sini atau naik apa? Iya, jadi langsung sini. Tadi naik angkutan umum sih. Oh, pasti capek ya? Iya, lumayan udah macet juga ya karena mungkin ini hari libur gitu kan. Iya. Jadi ya gitu. Jadi saya ambilkan minum dulu ya. Boleh. Bentar ya Mbak. Iya. Silakan diminum Mbak. Iya. Capek kan ya? Jalanan jauh. Kalau pengap dibuka aja maskernya nggak apa-apa. Iya. Mau diminum dulu silakan. Iya. Nanti sambil berjalan juga nggak apa-apa. Sebelumnya perkenalan dulu kali ya, biar lebih afdol, lebih nyaman kitanya juga. Dari saya dulu ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Siti Rohma. Di sini saya sebagai salah satu konselor di lembaga konseling ini. Jadi Mbak mau manggil saya apa itu senyamannya aja, mau ibu, mau Mbak, terserah. Sekarang Mbaknya deh, Mbak namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Nur Rahmawati. Biasa dipanggil Rahma. Boleh dipanggil Rahma aja gitu ya, mungkin biar lebih ini juga. Saya manggil ibu aja ya. Iya, apa-apa. Oh ini Mbak Rahma yang kemarin WhatsApp saya. Iya betul. Oh alah, ternyata ini kemarin kan ya WhatsAppnya. Iya. Itu dapat kontaknya dari mana? Dari teman kah atau gimana? Iya dari teman. Karena kemarin kebetulan ketemu, terus kayak nyaranin juga sih gitu kan. Datang aja nih gitu tuh. Saya ada kenalan gitu kan, dia terima konseling gitu. Oh boleh gitu tuh. Ya udah dikasih nomor kontaknya, nggak apa-apa katanya, tinggal hubungi aja gitu. Paling nanti disuruh ke tempat aja gitu. Terima kasih ya Mbak sudah berkenan datang ke sini. Iya. Sebelumnya sudah pernah melakukan sesi konseling belum? Atau pernah mendengar gitu sekilas tentang konseling? Mungkin kalau ngedenger sih pernah gitu ya. Cuman kalau untuk ngikut kegiatan kayak mau mengikuti konseling ini tuh kayak belum pernah gitu tuh. Makanya sekarang oh iya kayaknya saya harus konseling deh gitu tuh. Makanya mungkin sekarang waktunya yang tepat gitu tuh. Ya udah gitu dateng, karena waktu sekarang juga kayak senggang lah gitu tuh. Terima kasih ya Mbak udah bersedia. Jadi ini tuh hasil rekomendasi sebenarnya, tapi atas kemauan Mbak sendiri gitu. Ya baik, sudah bagus ya Mbak. Jadi sebelum kita ke tahap selanjutnya nih, kita perlu tahu dulu apa itu konseling agar kita pemahamannya searah gitu. Karena banyak masyarakat umum yang salah paham gitu terhadap konseling. Jadi di sini saya menjelaskan terlebih dahulu ya Mbak. Jadi konseling itu proses bantuan yang diberikan oleh profesional, yaitu yang disebut konselor. Di sini saya kepada konseli Mbak sendiri untuk mengentaskan masalah Mbak. Jadi ketika Mbak memiliki permasalahan, insya Allah gitu di sini kita sama-sama mencari solusinya bersama-sama. Nah tujuannya ini untuk memandirikan klien dan juga agar kehidupan sehari-hari Mbak itu tidak terganggu, berjalan dengan baik, begitu Mbak.
Sampai di sini dari pengertian ini ada yang dibingungkan atau gimana gitu, ada yang mau ditanyakan? Mungkin begini kali ya maksudnya. Jadi di sini ada dua peran gitu ya. Jadi ibu kan itu sebagai konselor saya gitu kan ya. Saya sebagai kliennya gitu kan, kliennya. Kemudian jadi tujuan dari kegiatan ini, konseling ini untuk memandirikan saya sendiri gitu ya. Bagaimana caranya mengentaskan atau memecahkan suatu permasalahan itu kan. Iya. Jadi di sini kan ada kata mandiri ya. Iya, betul. Mandiri di sini berarti jadi yang mengambil keputusan itu Mbak sendiri, bukan saya, karena yang akan menjalankan step by stepnya itu adalah Mbak. Jadi di sini saya hanya mengarahkan. Jadi kita sama-sama aja di sini untuk mencari solusinya bersama-sama, begitu Mbak. Untuk asasnya juga, konseling itu ada asas-asasnya. Yang pertama yang wajib banget itu adalah asas kerahasiaan. Jadi Mbak nggak perlu khawatir ketika mengungkapkan masalah-masalahnya kepada saya, tidak perlu khawatir itu akan bocor, itu akan tersebar, karena kami telah disumpah untuk menjaga rahasia klien, begitu Mbak. Jadi setelah asas kerahasiaan ada asas keterbukaan. Jadi karena rahasia Mbak akan terjaga, saya memohon dengan sangat sekali Mbak dapat terbuka kepada saya mengenai masalah-masalahnya, dan juga Mbak secara sukarela menceritakannya tanpa ada paksaan gitu. Begitupun dengan saya juga harus sukarela membantu Mbak dari waktu, tenaga gitu. Dan juga ada asas kemandirian yang tadi saya sudah jelaskan di awal, bahwasannya di sini bukan saya yang memutuskan, tapi bersama-sama, dan itu yang menjalankan Mbak. Jadi yang memutuskan adalah Mbak sendiri, begitu. Kalau untuk kan tadi, jadi setelah proses ini tuh jadi proses ini tuh akan selesai dalam satu waktu ini apa gimana ya Mbak? Oh, itu mengenai kontrak ya istilahnya. Jadi biasanya itu sesi konseling paling lama juga 40 menitan itu Mbak sekali pertemuan. Jadi sebenarnya ada beberapa tahap, beberapa pertemuan. Gak mungkin cuma satu pertemuan, karena masalahnya misalnya solusinya ini, kita harus melihat perkembangannya, apakah sudah cukup atau belum. Kalau dirasa belum, nanti kita adakan pertemuan lagi, begitu Mbak. Jadi untuk kontrak kedepannya nanti mungkin ya kita lihat hasil di akhir gitu kan. Kalau emang sekiranya perlu diadakan pertemuan lagi gitu tuh, oh boleh gitu tuh ya. Iya begitu Mbak. Mau minum dulu atau lanjut konseling nih? Iya boleh. Minum dulu ya, biar lebih seger, semangat juga nyeritainnya maksudnya. Jadi langsung aja ya kita ke sesi konselingnya. Jadi dari raut wajah Mbak udah terlihat gitu ya, ada permasalahan yang mungkin terjadi kepada Mbak. Gak apa-apa, diceritain aja secara terbuka kepada saya. Jadi hari ini Mbak mau menceritakan apa nih kepada saya? Mungkin karena ini sebenarnya kayak kejadian yang udah lalu gitu ya, beberapa 1 bulan yang lalu gitu tuh. Saya sempat ditimpa musibah gitu kan, ditinggal ayah gitu kan. Ayah meninggal dunia, terus ya gimana ya, namanya sosok anak pasti kayak ngerasa oh iya ya, terpukul gitu kan, sedih ditinggal ayah. Ya emang ayah itu nggak bakalan balik lagi gitu tuh kan, emang udah nggak ada gitu tuh. Jadi berpengaruh gitu tuh ke semua
kegiatan gitu, kayak yang sehari-harinya biasa kita mungkin ada yang menyemangati gitu kan. Jadi kan nggak ada ya sekarang, kayak aduh gimana nih, kayak gitu, kayak hampir nggak terarah gitu. Makanya aduh kayaknya saya nih aduh pusing banget nih, bermasalah banget nih gitu tuh, suka bingung. Aduh saya cari solusinya gimana ya, saya harus kemana ya, harus gimana gitu, suka bingung. Jadi dari yang Mbak ceritakan, saya turut berduka cita ya Mbak atas meninggalnya ayah. Tentu manusia pasti saat merasa kehilangan merasa depresi, merasa tidak punya apa-apa lagi, tidak terarah. Mungkin begitu ya yang Mbak rasakan. Karena kan emang mungkin sebelumnya sosok ayah itu kayak benar-benar ada banget ya, kayak misalnya biasa dulu di rumah kayak ada yang ngingetin untuk ngebangunin gitu ya, ngebangunin untuk waktu sholat subuh gitu ya. Sekarang tuh kayak nggak ada gitu tuh, karena ibu juga kayak lebih fokus ke adik gitu kan, karena kan adik mah belum paham gitu kan ya, jadi masih perlu arahan. Karena kalau misalkan saya kan istilahnya udah bisa ada pemikiran gitu ya, waktunya sholat subuh ya bangun deh gitu kan. Cuman kan kayak kangen gitu tuh, kayak masih pengen loh ada sosok seorang yang ngebangunin saya gitu tuh. Suka kepikiran, suka gimana gitu tuh, pokoknya kayak masih ngerasa sedih gitu, kayak masih berlarut-larut dalam kesedihan aja gitu. Jadi Mbak ini anak pertama atau bagaimana? Iya, jadi saya anak pertama. Jadi semenjak ayah nggak ada tuh kayak ngerasa aduh gitu tuh, saya anak pertama, tadinya saya tuh harus berperan apa ya, bisa dibilang kayak pengganti ayah gitu ya. Apalagi sekarang kegiatan saya kuliah gitu kan ya, kuliah masa sih cuman kuliah gitu tuh, biaya dari mana juga kan, kayak ya emang harusnya saya tuh kerja gitu tuh. Jadi sekarang pikiran tuh bercabang-cabang, antara masih larut dalam kesedihan sama masih aduh mikirin ke depannya ini gimana gitu. Karena setelah ayah pergi juga gitu ya, keharmonisan keluarga itu kayak kurang gitu ya. Mungkin karena kita dari perekonomian juga jadi berkurang juga gitu tuh. Bahkan sempat ada masalah kayak kekurangan biaya pas waktu pemakaman ayah itu gitu. Jadi aduh iya ya, kayak emang saya harus kerja tapi gimana loh gitu, kayak saya juga bingung, pusing gitu tuh. Jadi ya nggak tahu, kayak intinya sekarang udah kayak nggak bisa ngarahin diri sendiri, kayak saya harus kemana gitu tuh, nggak tahu, bingung gitu. Jadi Mbak merasa terombang-ambing gitu Iya. ya, dengan keadaan yang memaksakan Mbak harus dewasa gitu kan, setelah ditinggal seorang ayah. Mungkin ayah kan sebagai pemimpin keluarga, jadi wajar sekali ketika Mbak merasa sangat terpukul, sedih, harus menggantikan sosok seorang ayah, apalagi Mbak punya adik gitu kan. Orang tua bagaimana keadaannya? Kalau ibu sekarang kayak mungkin jauh ya, jauh banget, beda banget gitu tuh. Yang awalnya dulu mungkin keluarga
kita apa ya, masih bisa dibilang harmonis gitu ya. Kasih sayang ada gitu tuh ya, kayak walaupun kita istilahnya hidup sederhana gitu tuh, tapi ayah tuh selalu kita tuh bahagia gitu tuh ya, walaupun kita serba kekurangan tapi kita ya bahagia gitu tuh. Tapi kan sekarang beda ya, ayah nggak ada, jadi kayak ya nggak ada yang nyemangatin kita gitu tuh. Akhirnya ibu mungkin kayak sedikit berpikir, aduh gitu tuh, saya udah nggak punya pendamping gitu kan, jadi kayak pusing sendiri. Mungkin beliau punya sesuatu yang ingin dicurahkan tapi nggak tahu gitu loh ke siapa, karena mungkin anak juga kayak belum waktunya gitu tuh, mungkin gitu kali ya mikirnya, makanya sering marah-marah gitu tuh. Jadi kan kita bingung ya sebagai anak, aduh gimana ya, padahal awalnya nggak gitu loh, dulu nggak pernah sebegitunya sampai marah-marah terus, kayak dikit-dikit kayak langsung marah gini. Jadi ya Allah gimana ya gitu tuh, kita mau ngomong kayak ngomong apa, ngawalinnya apa gitu tuh, tapi nggak ngomong juga kayak kepikiran juga gitu tuh ke saya, karena saya bingung ya, aduh saya sebagai anak yang tertua gitu tuh ya, nggak bisa ngebawa suasana di keluarga ini gitu tuh. Saya khawatirnya nanti masa sih gitu tuh keluarga saya malah jadinya nggak harmonis aja sampai ke depannya, kan nggak mungkin juga ya. Jadi tugas saya mungkin sekarang kayak harus benar-benar ngebawa ke keharmonisan lagi, walaupun sekarang udah nggak ada ayah gitu. Jadi yang saya tangkap ya dari yang Mbak ceritakan, setelah ayah meninggal, ibu jadi emosional ya, Iya. lebih emosional, sehingga di rumah tuh kerasanya mungkin tidak seperti dulu Iya. yang harmonis. Sekarang kayak lebih pemarah mungkin, karena emang kita tidak bisa memungkiri gitu, Iya. kehilangan seorang pendamping hidup, pasti merasa sedih. Tadi juga Mbak mengatakan bahwa Mbak juga harus kerja ya. Iya. Jadi Mbak sekarang kuliah sambil kerja? Mungkin untuk sekarang kayak masih kerja yang ringan-ringan aja gitu, kayak jual-jual apa, kalau enggak bantu temen buat ngejualin produknya gitu. Karena kan bingung juga ya, kuliah sambil kerja yang full gitu kan, kayak misalnya sebagai karyawan atau pegawai gimana, kayak iya capek gitu tuh, karena kadang kondisi diri sendiri juga kayak ngerasa lemah gitu tuh ya. Jadi aduh udahlah yang standar dulu, nanti kita planningin lagi ke depannya gitu kan ya. Tapi suka mikir aduh gimana ya, makanya ya udah jalanin aja dulu yang ini nih, yang ringan ini gitu. Mbak ini kerja karena emang faktor ekonomi yang kurang, atau ada hal lain atau yang memaksa Mbak untuk ya harus seperti itu? Jadi sebenarnya ya mungkin karena emang kita kurang juga ya, tapi kalau misalkan kurang mungkin kayak kita masih bisa bareng-bareng apa ya, masih bisa mengatasi kekurangan itu. Karena di sini sempat ada bisa dibilang masalah baru ya. Ternyata ayah itu ninggalin utang yang emang jumlahnya enggak kecil dan enggak besar, ya lumayan lah gitu tuh ya, lumayan. Kita juga kayak bingung ini nyari uang buat ngeganti hutang itu tuh di mana gitu tuh, dalam jangka waktu yang nggak lama juga gitu tuh kan, bingung.
benar-benar di pikiran saya sekarang tuh kayak aduh gimana nih, udah keluarga keadaan kurang harmonis, kemudian tuntutan dari kekurangan juga kan ya, kurang banget kan ya, misalnya di keluarga saya itu sama masalah baru ini gitu tuh, saya harus ngelunasin utang ayah gitu tuh, karena kan nggak mungkin juga kayak saya gitu tuh ya ngelimpahin ke ibu, misalnya ibu yang melunasin, kan kita juga sama-sama gitu tuh ya, ibu juga nggak kerja gitu kan, cuma sebagai ibu rumah tangga aja gitu tuh. Jadi siapa lagi sih kalau bukan saya gitu sebagai anak, karena kan istilahnya saya juga udah udah dewasa gitu tuh, emang udah ya udah harusnya kayak gini kali ya gitu tuh, saya sambil kerja harus nyari uang gitu kan buat ngehidupin keluarga ini gitu. Jadi sebenarnya masalahnya sangat kompleks ya. Iya. Dari mulai ayah meninggal, ternyata meninggalkan hutang, sehingga menyebabkan Mbak juga sedikit kebingungan, depresi untuk membiayai hidup sendiri, keluarga, dan juga menutup hutang ayah. Dan juga mungkin ibu juga marah-marah seperti itu karena memang beban hutang yang ada dan juga kehilangan juga gitu tuh. Jadi memang wajar sih, tapi mungkin Mbak berharap, saya melihat ya, Mbak itu berharap bisa seperti dulu lagi, walaupun sudah tidak ada ayah, walaupun ekonomi mungkin menurun, tapi masih tetap harmonis. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, keharmonisan ini tuh, tidak harmonis ini tuh setelah ayah meninggal saja atau sebelumnya juga tidak harmonis? Sebelum ayah meninggal, alhamdulillah keluarga kita tuh ya biasa aja gitu tuh, maksudnya ya harmonis gitu tuh, cukup masih terbilang harmonis gitu tuh, karena emang ayah yang selalu kayak misalnya kita kayak ada permasalahan, tapi ayah yang selalu berusaha untuk enggak kita nggak ada masalah gitu tuh. Jadi ayah yang memecahkan suasana, istilahnya kita lagi diem-diem gitu tuh, jadi ayah yang memecahkan suasana diam itu gitu. Jadi ayah yang menghidupkan Iya, suasana yang iya betul, lebih bahagia gitu, supaya kita nggak terlarut dalam suatu masalah gitu. Sementara sosok itu sekarang hilang gitu. Iya, jadi kan bingung juga ya, jadi sosok seorang ayah itu ya nggak mudah juga gitu ya, apalagi bagi saya gitu kan, apalagi saya itu bisa dibilang kayak sedikit manja juga, deket banget sama ayah, jadi ayah tuh apa-apa gitu tuh kayak nurutin saya gitu tuh. Sekarang ayah nggak ada, kayak bingung sendiri gitu tuh. Saya juga kayak kurang komunikasi sih sama ibu gitu tuh. Ya mungkin saya nggak tahu sih, saya pokoknya sekarang bingung banget, saya bingung nggak tahu harus kayak gimana gitu tuh, ngomong sama ibu nggak tahu mau harus ngomong apa gitu tuh, tapi saya ngerasa kayak gimana ya, pengen bilang gitu ke ibu, bu gitu tuh, gimana ya, udah sih sabar gitu tuh, saya juga sama kok ngerasa kehilangan, ngerasa ini, tapi gimana ya, mungkin ibu benar-benar terlalu larut dalam kesedihan itu, jadi
Jadi efeknya sikap-sikap ibu yang dulunya nggak ada gitu ya, jadi malah timbul gitu. Iya, ke kitanya, aduh gimana, yang lebih saya khawatirkan gitu, ke adik sih ya, khawatir adik itu kayak nantinya malah timbul ngerasa perasaannya, aduh ini kenapa sih orang tua saya, ibu saya kenapa sih gitu, marah-marah aja. Karena kan istilahnya adik itu belum paham ya, kalau kita kan yang kecil, oh iya ibu itu sebenarnya masih kepikiran ayah, ibu itu gini gini gini. Tapi kan kalau adik bingung, jadi banyak banget ya mungkin ya ibu, beban pikiran saya di sini, mikirin adik juga gitu tuh, mikirin kesehatan mentalnya adik gitu. Saya khawatir adik ikut depresi gitu kan, atau istilahnya ya stres deh, nggak depresi gitu ya, stres mendasar gitu tuh. Kan kasihan juga karena dia sekolah, yang aturannya dia fokus sama sekolah, dia malah gitu mikirin gitu kan. Baik, saya mengerti perasaan Mbak, pasti sangat suram Iya. kehilangan sikap ibu, khawatir tentang adik. Jadi apa sih sebenarnya harapan sikap ibu kepada Mbak ibu, supaya harmonis lagi? Harapan Mbak itu seperti apa kepada ibu? Sebenarnya harapan yang paling utama aja sih ya, yang penting sekarang ibu tuh kayak biar ibu tenang gitu tuh. Jadi kan ketika ibu tenang juga bisa membawa ketenangan juga loh ke kita. Karena kan saya gitu ya, saya sama adik itu pasti pengen ngeliat ibunya aja dulu tenang. Ketika ibu tenang kan kita bisa bahagia gitu tuh ya, melihat ibu. Dan misalkan ibu kayak ngomel-ngomel gitu tuh, nggak ngomel-ngomel sih, istilahnya kayak emosian terus ya, emosian terus kayak kitanya, duh ibu tuh gimana sih, pengennya apa sih gitu kan. Ya harapannya sih pengen ibu biar nggak ini aja, nggak mudah emosi aja dulu gitu tuh. Ketika misalnya ibu udah nggak mudah emosi kan, kita bisa dengan mudah gitu tuh ngomong ke ibu, bisa cerita bareng lagi. Karena sekarang kita tuh jarang cerita bareng lagi, kayak buat nyapa aja aduh canggung, takut ibu kayak ngerasa gimana gitu. Jadi saya nggak bisa komunikasi banget sama ibu sekarang gitu. Jadi Mbak harapannya itu supaya ibu lebih tenang, bisa berkomunikasi dengan baik, Iya. dengan Mbak, agar harmonis lagi ya. Iya. Ya, kan walaupun piutang banyak, ketika semuanya bersama-sama, Iya. semuanya terasa bahagia, itu akan terasa lebih mudah dijalannya ya Mbak. Mbak kan mengatakan Mbak ingin ibu mengerti lah keadaan Mbak, terus pengen ibu lebih tenang, lebih sabar, tidak emosian. Apakah itu Mbak sudah mengkomunikasikan langsung kepada ibu, atau hanya sebatas keinginan tapi belum dikomunikasikan? Sebenarnya iya sih, salahnya di situ gitu tuh. Saya ngerasa emang iya salah gitu tuh, karena saya juga kayak nggak ngeberaniin diri buat apa ya, buat ngomong, buat ngawalin komunikasi itu gitu tuh. Dia bingung juga, pokoknya kayak udah terlanjur ngerasa aduh saya stres, aduh saya gini. Jadi ya udahlah kita diem gitu, akhirnya ngerasa iya diem gitu ya.
apakah dengan diam-diam itu Mbak merasa terselesaikan? Tapi tidak kan ya tentunya. Jadi komunikasi itu sangat penting dalam keluarga, pertemanan, begitu Mbak. Jadi ada niatankah untuk berkomunikasi langsung cara ibu kepada ibu? Pasti sih, pasti pengen banget ya. Cuman saya mungkin di sini agak minta saran aja dari ibu gitu. Baiknya gimana ya saya ini gitu biar bisa lebih terarahkan aja gitu tuh. Kayak misalnya planning saya sekarang misalnya pengen bisa berkomunikasi dan sama ibu gitu tuh biar bisa lebih baik ke depannya, terus keluarga juga kayak makin harmonis ya. Bener iya kata ibu, biar semua masalah juga bisa kita jalani bareng-bareng gitu tuh biar lebih kerasa juga kan gitu. Betul sekali Mbak, karena Mbak meminta pendapat saya ya. Jadi menurut saya lebih baik Mbak ketika melihat ibu tenang, pasti ada dong sesi tenangnya ibu, enggak selalu marah-marah gitu kan. Saat ibu merasa tenang, coba dekati ibu, kasih pemahaman ke ibu bahwa saya tuh ngerasa begini loh Bu, gak apa-apa ngomong aja, karena lebih baik jujur dan terbuka kan, agar harmonis juga keluarganya gitu, agar harmonis kembali. Karena kan kalau diam-diam tidak ada yang mau mendahului, tidak akan ada komunikasi dan tidak akan ada keharmonisan. Begitu Mbak. Jadi ketika ibu tenang, dihampiri, bilang ke ibu bahwasanya saya juga merasa kehilangan sama seperti ibu, tapi saya ingin kita bangkit lagi, kita sama-sama lagi menghadapi semua ini. Karena ketika kita sama-sama, ketika kita saling menguatkan, itu akan terasa lebih mudah. Begitu sih saran saya Mbak. Semoga saya berharap ya keadaan keluarga Mbak menjadi lebih baik lagi setelah Mbak mau berkomunikasi dengan ibu. Karena kalau diem-diem aja nggak akan ada ininya, nggak akan ada ujungnya. Itu Mbak saran saya. Jadi saya mungkin ya dimulai dari sekarang harus bisa dan harus berani untuk mengkomunikasikan semuanya gitu ya sama ibu. Mungkin perlahan-lahan aja gitu kan, nggak usah langsung kita pengennya ini gitu kan ya. Tapi itu hanya saran dari saya, yang memutuskan itu Mbak gitu. Jadi saran saya sekarang perbaiki dulu hubungan kepada ibu dulu, agar adik juga mentalnya lebih kuat lagi karena dia masih kecil kan ya. Iya. Dan ini Mbak untuk bekerja, kuliah sendiri, Mbak merasa keberatan atau bagaimana? Mungkin kalau dari saya sendiri sih, apalagi sekarang kayak misalnya udah mau menuju ke semester yang memang benar-benar ke jurusan gitu ya. Saya sekarang jadi kayak nggak fokus sendiri gitu. Yang awalnya emang saya senang sama jurusan saya misalnya, tapi sekarang tuh saya kayak ngerasa ya mungkin karena dari pikiran saya kali ya, terlalu banyak pikiran, jadi berakibat juga gitu tuh ke proses belajar saya. Jadi belajar tuh nggak fokus dan kurang memahami materinya.
akhirnya ditambah sekarang saya harus kerja gitu, kayak bingung. Makanya sekarang tar dulu gitu, belum bisa mutusin buat kerja di yang seperti karyawan yang full time gitu kan, kerja gitu tuh, bukan kuliah. Karena kan saya juga bingung ya, kuliahnya bukan di kayak semacam kelas karyawan gitu kan. Aduh gimana ya, kayak susah juga gitu buat ngebagi waktu. Kalau boleh tahu, Mbak semester berapa sekarang? Semester 4 mau ke 5. Jadi kan agak pusing-pusingnya ya Bu ya. Udah udah kayak hampir mau menuju ke skripsian gitu tuh kan. Kayak aduh pusing. Sempat juga mikirin apa saya harus putus kuliah aja ya dan mutusin buat bekerja gitu tuh, kayak ngebantu perekonomian keluarga aja gitu. Tapi ibu sempat bilang kayak udah lanjutin aja gitu, nggak usah mikirin biaya, kita sabar aja dulu gitu. Cuman karena saya kemarin mikirnya aduh udah posisi keadaan ibu kayak gitu ya, emosional gitu, jadi udahlah ibu aja, maksudnya masih emosional gitu, kayaknya saya harus kerja aja gitu. Kayak ngerasa saya harus nyenengin dia aja deh gitu tuh. Oke, baik. Saya paham. Jadi sebenarnya ibu mendukung ya untuk tetap kuliah. Iya. Iya, karena pendidikan mungkin adalah kewajiban ya untuk semua manusia. Jadi ibu mendukung. Tapi sejauh ini Mbak belum merasa terlalu terbebani kan karena kerjaan ini. Semoga Mbak bisa memutuskan apakah akan lanjut kuliah atau hanya bekerja saja, karena itu kan harus dikomunikasikan juga dengan orang tua. Karena kan mungkin dari awal orang tua yang membiayai. Iya, saya biaya ya ayah sih yang lebih banyak membiayai gitu ya. Karena kan ayah bekerja, kemudian ayah menerima upah, kemudian ayah ya uang itu emang diserahin ke ibu terus dibagi-bagi juga kan ya, buat keluarga, buat biaya kuliah gitu. Tapi saya di sini masih ngerasa bingung. Setelah saya bisa berkomunikasi dengan ibu, apa saya harus memilih keputusan kayak ya udah gitu tuh, mendingan kerja aja deh gitu. Kalau untuk masalah itu dikomunikasikan terlebih dahulu sama ibu ya, tentunya, dan kepada diri Mbak sendiri, mana yang prioritas, apakah dengan kuliah sambil kerja masih bisa terhandle, masih bisa masih bisa dikerjakan dua-duanya gitu. Kenapa tidak gitu. Tapi jika dirasa memang keputusan bulat dari Mbak sendiri maupun dari ibu untuk kuliah saja atau bekerja saja, itu nanti kembalikan lagi kepada Mbak begitu. Mungkin untuk konseling hari ini, yang pertama Mbak mencoba komunikasi dulu kepada ibu, karena komunikasi itu penting untuk di kehidupan keluarga, pertemanan, pekerjaan atau apapun itu. Karena tanpa komunikasi kita nggak akan mengerti mereka
mereka juga nggak akan mengerti kita. Ya, Mbak. Mungkin konseling hari ini cukup sampai di situ. Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Nanti saya jadwalkan lagi Mbak untuk pertemuan selanjutnya. Bisa dikabari lewatnya aja gitu ya, makasih ya Bu untuk proses konseling hari ini, kan sangat membantu banget ya untuk saya juga, karena Ibu kan udah bantu saya buat nyaranin apa ya, pemecahan masalah yang ada di diri saya gitu. Makasih banget pokoknya. Semoga pertemuan kita masih bisa ngadain pertemuan lagi ya. Iya. Karena saya juga pasti apa ya, iya masih butuh gitu tuh kan, semua perkembangan juga ada di diri saya, dan gak mungkin juga kan saya apa ya terus berjalan aja gitu tuh sendirian, mungkin butuh arahan lah dari ibu gitu. Iya, terima kasih kembali. Saya juga terima kasih banyak Mbak udah percaya mencurahkan isi hatinya kepada saya. Kan artinya Mbak percaya kepada saya. Sangat terima kasih kepada Mbak. Untuk selanjutnya nanti saya kabarin lagi, kita adain pertemuan lagi untuk melihat perkembangan permasalahannya, agar Mbak juga bisa tenang batinnya, tenang hatinya, begitu Mbak. Iya. Makasih ya Mbak. Iya. Nanti hanya terjadwal aja gitu ya. Iya. Mungkin via WhatsApp aja. Iya, iya. Ya kan, makasih ya Bu. Iya. Saya pamit aja ya. Iya. Ya, makasih. Iya, iya. Saya langsung pulang aja ya Bu. Langsung pulang. Iya, Oh, karena kan iya. lumayan juga ya perjalanan gitu. Hati-hati ya Mbak. Iya, makasih Iya, Bu. iya. Cepet amat sih ngetopnya, ntar dulu.